Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan bahwa stimulus untuk sektor pariwisata akan tetap diberikan pada tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mendorong adanya peningkatan bantuan bagi masyarakat di tengah gejolak pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan bahwa stimulus untuk sektor pariwisata akan tetap diberikan pada tahun 2021. Langkah ini dilakukan guna mendorong adanya peningkatan bantuan bagi masyarakat di tengah gejolak pandemi COVID-19. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenparekraf telah mengucurkan dana hibah bagi sektor pariwisata mencapai senilai 3,3 triliun rupiah yang diberikan bagi pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, penyelenggara paket wisata, pekerja informal, serta pemerintah daerah, di mana sebanyak 30% ditujukan bagi Pemda dalam penanganan COVID-19 di sektor parekraf. Sementara 70% sisanya dialokasikan bagi pengusaha hotel dan restoran dalam menjalankan operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun pencairan stimulus tersebut telah berlangsung sejak bulan November 2020, di mana total stimulus yang disalurkan pemerintah kurang lebih mencapai senilai 1,6 triliun rupiah atau sekitar 49,65% yang tersebar di 89 daerah di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai influencer ataupun travel blogger dan kebangkitan pariwisata Indonesia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Kadek Arini, travel blogger. Selamat pagi Mbak Kadek. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya Mbak Kadek ya. Terima kasih juga sama-sama. Ya, Mbak Kadek, yang terjadi di dunia terkait dengan pandemi COVID-19 tentu saja memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan terhadap industri pariwisata dan travel blogger. Salah satunya juga saya yakin kemudian ini terdampak. Nah, yang dirasakan oleh Mbak Kadek sejauh ini dampaknya seperti apa? Jadi yang paling terdampak banget, terasa banget itu waktu awal-awal pandemi masuk ke Indonesia. Itu benar-benar kayak 6 bulan lah ya, 6 bulan itu slow dari sisi pekerjaan pun juga, karena kan pekerjaannya bidang travel kan, di pariwisata, itu benar-benar nggak ada pekerjaan masuk, karena kan nggak ada, istilahnya nggak ada brand yang mempromosikan untuk bisa traveling kan saat itu. Nah, tapi setelah 6 bulan, kemudian Kementerian Pariwisata sudah mulai lagi untuk mempromosikan beberapa wisata dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu mulai bergerak meskipun slow, tapi makin kesini makin balik lagi brand gitu untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Tapi dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan, gitu. Jadi kalau sekarang sih bisa dibilang ya belum balik ke normal kayak dulu, belum bisa jalan-jalan dengan bebas lagi, karena kan orang pasti masih aware kan, dan masih ada empati untuk bisa pergi keliling atau jalan-jalan gitu kan. Tapi sekarang sih udah better banget dibanding 6 bulan pertama waktu pandemi masuk ke Indonesia. Baik. Mbak Kadek, yang dilakukan oleh Mbak Kadek ataupun mungkin teman-teman travel blogger pada saat 6 bulan tadi yang sama sekali tidak ada traveling ataupun tidak ada kegiatan pariwisata, apa sih yang dilakukan? Apakah banting setir dengan profesi lain atau mungkin membahas hal lain? Misalnya karena memang sebelum pandemi yang dibahas adalah pariwisata, kemudian juga kuliner dan lain sebagainya, tapi begitu masuk pandemi ada bahasan lain yang dilakukan. Apa yang dilakukan pada saat 6 bulan itu, Mbak Kadek? Iya. Kalau aku lihat, kalau yang teman-teman travel blogger aku sebenarnya bermacam juga sih, karena setiap individu pasti bidangnya tuh nggak hanya travel aja yang dia sukakan. Ada yang travel blogger suka tentang masak-masak di rumah, ada travel blogger yang suka tentang bercocok tanam, dan ada yang travel blogger juga yang lebih suka kayak olahraga. Jadi mereka memaksimalkan hobi lain selain traveling yang bisa dilakukan di rumah aja selama 6 bulan itu, kalau yang aku lihat. Baik, dan itu bisa menjadi konten di laman blognya masing-masing gitu ya?
Iya. Oke, betul. artinya itu berarti kan kalau memang sebelumnya hal yang dibahas adalah mengenai pariwisata pada saat pandemi COVID-19 nggak bisa berpariwisata, tentu saja sponsorship ataupun mungkin hal lain lah yang bersifat berbayar ini kemudian tidak jalan begitu selama 6 bulan tersebut. Ketika melakukan penyesuaian dengan membahas konten yang lain, itu penyesuaiannya gimana tuh, Bang Kadek? Artinya mungkin ada pendekatan ke klien-klien lain ataupun mungkin ya institusi ataupun lembaga lain untuk kemudian dapat mensponsori lah kegiatan blogging dari teman-teman travel blogger yang selama 6 bulan tersebut nggak bisa berpariwisata. Jadi memang kalau selama 6 bulan itu bidang brand travel tuh nggak ada yang masuk sama sekali. OTA, semua hotel, kemudian tourism board yang biasanya datang itu nggak ada sama sekali. Jadi paling yang datang, beberapa ada yang datang masih brand-brand lain, tapi di luar bidang travel. Mostly sih kebanyakan kayak mungkin ya brand hand sanitizer, kemudian yang masih berhubungan dengan kebersihan, vitamin, gitu. Jadi kemarin sih selama 6 bulan itu kalau misalkan kayak vitamin masuk, itu tuh masih bisa dihubungkan kan. Kayak bisa dihubungkan dengan biasanya sama traveling kita pakai itu, vitamin itu, kemudian apalagi sekarang di masa pandemi harus lebih lagi kan untuk stamina kayak gitu. Jadi biasanya sih sebenarnya kalau brand lain selain travel itu tuh ada aja yang masuk. Gitu. Cuman memang kalau travel nggak ada yang masuk sama sekali, dan itu pinter-pinternya konten kreator aja untuk bisa menghubungkan si brand ini kolerasinya apa dengan waktu kita traveling. Dan karakteristik setiap travel bloggernya begitu ya, itu bisa ditarik garis merahnya dari produk-produk yang masuk pada saat pandemi COVID-19 sehingga tetap menjadi sebuah konten yang menarik gitu. Benar, jadi itu tergantung kreativitas setiap konten kreatornya sih. Sebenarnya kalau misalkan kita kreatif, bisa aja gitu untuk dihubung-hubungin. Oke. Kalau saya balik lagi ke pertanyaan, asumsinya ini with or without pandemi COVID-19, seberapa menjanjikan sih profesi travel blogger ini, Mbak Kadek? Kalau dari aku lihat sendiri ya, sebenarnya setiap orang itu pasti butuh untuk jalan-jalan, dan itu jalan-jalan itu kayak sebuah setiap individu tuh pasti paling nggak setahun sekali pasti jalan-jalan gitu kan, pasti traveling. Dan di dunia sosial media dan konten kreator itu yang bergerak di bidang travel itu belum banyak. Nggak sebanyak di fashion atau di beauty, itu menjamur banget kan di sosial media. Sedangkan di travel itu yang benar-benar ngebahas tentang traveling itu masih range-nya masih sedikit. Jadi kalau bisa dibilang kalau di dunia travel untuk travel blogger, di dunia sosial media untuk travel blogger itu berpotensi banget karena informasinya itu masih sedikit, dan tapi kekurangannya adalah untuk menjadi travel blogger sendiri ini memang modalnya lebih banyak ya dibanding kalau misalnya konten kreator yang di bidang lain gitu, karena kan kita harus jalan-jalan dan itu mostly pakai dana kita sendiri, dana kita pribadi dulu sebelum kita gede atau dapat sponsor gitu kan. Ya, apalagi memang sebelum sponsor masuk gitu ya. Oke, ya, dilanjutkan Mbak Kadek, silakan. Tapi kalau dari sisi potensi, menurut aku setiap orang tuh udah pasti butuh jalan-jalan, dan sekarang apalagi ya kayak bahkan yang dari lifestyle pun sekarang kontennya melebar ke travel gitu kan. Jadi impact ke audiensnya tuh lebih banyak untuk segera berwisata. Jadi menurut aku sih berpotensi banget. Oke, Bang Kadek, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.